Praktik jual beli KTP elektronik palsu di Pasar Pramuka Pojok Jakarta Pusat terkuak lewat investigasi tim harian Kompas. Seorang pengusaha percetakan di kawasan Pasar Pramuka ini mengakui adanya praktik jual beli KTP elektronik palsu. Kekhawatiran lain muncul dari penyalahgunaan kartu identitas ini. Syarat utama KTP elektronik bagi pemilih di TPS pada pemilu 2019 nanti dinilai rawan disalahgunakan. Wakil Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Mardani Alisera menyebut kasus ini sebagai kejahatan serius dan wajib diungkap ke publik. Yang pertama, ini harus dijadikan kasus serius. Harus ada investigasi baik dari penegak hukum ataupun dari Kemendagri. KPU juga terlibat bagus karena Kompas dalam hal ini, saya bacanya Kompas ya, nggak tahu kalau yang lain ya, mohon maaf media yang lain ya. Tetapi investigasinya runut, jelas, dan dibuat berita itu tidak sembarang, tapi dia udah di card reader kan, pertama NFC dulu, habis itu card reader, ternyata terbukti proven ini betul-betul belangko yang original. Sehingga kalau ini terjadi, bablas anginnya. Indonesia akan punya sistem kependudukan yang kacau balau. Ini masalah serius, harus dituntaskan sampai ke akarnya, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ini harus dibongkar. Di sisi lainnya, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf mengklaim telah memberi masukan kepada KPU dan Bawaslu soal KTP elektronik palsu. Dalam rangka Bawaslu menjalankan tugas pengawasannya, ya, semuanya sudah bagus ini. Tinggal satu yang belum dilakukan oleh Bawaslu, memberikan jaminan bahwa orang yang datang di TPS dengan hanya membawa KTP itu bisa diuji keaslian KTP-nya. Nah, mudah-mudahan Bawaslu menyiapkan, saran kami waktu itu lebih teknis lagi, Bawaslu menyiapkan sebuah aplikasi Android yang dipegang oleh setiap pengawas pemilu di setiap TPS, ya. Bawaslu itu kan punya satu orang satu TPS itu pengawas pemilu. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjawab ancaman KTP elektronik palsu pada kualitas pemilu dan pilpres mendatang. Cahyokumolo menyebut siap bertanggung jawab atas kasus ini. Palsu. Saya bertanggung jawab bahwa kami jamin tidak mengganggu akses, tidak mengganggu tahun politik, juga tidak akan mengganggu. Itu hanya kasus pidana dan ada ancaman hukumannya, dan segera kami minta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas. Ini sama juga dengan uang palsu, sama juga dengan semua yang dijual secara palsu. Ini motifnya motif ekonomi, motif penipuan. Terima kasih. Di Palembang, Sumatera Selatan, kepolisian juga mengungkap praktik penjualan belangko iktp. Sesuai pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kejahatan tentang administrasi kependudukan ini terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, investigasi khusus yang dilakukan harian Kompas menemukan penjualan belangko kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP dengan spesifikasi resmi milik pemerintah. Belangko KTP elektronik ini dijual di pasaran, tapi rupanya ini bukan kasus pertama yang terjadi. Harian Kompas mencatat diantaranya Mei 2016 kita lihat pembuatan KTP elektronik palsu di Pramuka, Jakarta. Kemudian Agustus 2016 polisi menemukan 159 KTP elektronik palsu. Februari 2017 Bea Cukai menemukan 36 cetakan KTP elektronik dari Kamboja. Kemudian Maret 2017 polisi menangkap 2 pembuat KTP elektronik untuk kredit. Dan yang terbaru, belangko KTP elektronik yang diperjualbelikan di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat dan sebuah platform dagang online. Beredarnya belangko KTP elektronik di pasaran tentu menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi, terutama momentum saat ini, saudara, menuju pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pemilu serentak pertama yang terhitung kurang dari 4 bulan ke depan di April 2019. Penyelenggara pemilu juga sejauh ini belum menggunakan sistem ataupun alat memadai untuk dapat memeriksa keaslian KTP elektronik. Fungsi KTP elektronik dalam pemilu jadi sangat penting karena menjadi persyaratan menggunakan hak suara dalam pemilu dengan ketentuan pemilik KTP elektronik terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, pemilik KTP elektronik terdaftar dalam daftar pemilih tambahan,
pemilik KTP elektronik tidak terdaftar dalam DPT maupun daftar pemilih tambahan penduduk yang telah memiliki hak pilih. Lalu bagaimana mencegah penyalahgunaan KTP elektronik palsu terutama dalam momentum pemilu? Harian Kompas merangkum diantaranya di tiap TPS dapat menggunakan pembaca kartu atau card reader. KPU bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data nomor induk kependudukan di tiap TPS. Lalu sejauh apa sebetulnya kasus KTP elektronik palsu ini mengancam proses demokrasi? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Anda kami ajak untuk bersama dengan narasumber sesama jurnalis sebenarnya. Billy Hairudin dari jurnalis harian Kompas 2 hari berturut-turut membahas betul soal ini. Tadi kami juga mengutip soal ternyata 3 hari berturut-turut mengutip soal ini. Bahkan kami mengutip ternyata sejak 2016 ya sudah ada hasil investigasi dari harian Kompas. Ngomong-ngomong di depan kita ada piala, ini adalah piala dari rekan kita, jurnalis senior Kompas TV, Aiman Wicaksono yang menjadi presenter berita terfavorit di Panasonic Global Awards yang diterimanya semalam. Jadi bangga sekali kita di atas meja ini. Kita bahas yang tidak kalah penting. Bagaimana, dari mana informasi awal bahwa iya ada chip bahkan yang katanya kalau ditempelin di handphone yang ada NFC ya betul ya? Itu teridentifikasi, berarti kan mirip betul dengan yang asli ya? Awalnya memang tim liputan Kompas itu kan mencari banyak dokumen negara yang dipalsukan di Pasar Pramuka. Jadi Pasar Pramuka itu dari dulu memang terkenal sebagai tempat untuk kalau kita mencari misalkan ijazah, mau membuat ijazah atau bahkan membuat sejumlah dokumen yang sangat identik dengan aslinya. Dari dulu Pasar Pramuka memang terkenal seperti itu. Nah, ketika kita ke sana dan menelusuri ada 2 tempat ya, Pasar Pramuka dan Pasar Pramuka Pojok. Di Pasar Pramuka Pojok itu banyak tempat yang memang seperti percetakan-percetakan kecil dan kemudian kita telusuri di situ ternyata kita bisa membuat iktp. Nah, tentu saja kan kita tidak lantas menganggap bahwa iktp yang dibuat di sana itu identik dengan iktp asli ya. Baru kemudian ketika kita bisa membuat di sana dan membuktikan ternyata belangko iktp-nya itu identik, kita lantas menelusuri lagi dari mana sebenarnya. Dari mana ya betul. Belangko ini berasal. Sayangnya memang agak tertutup para pembuat iktp atau para pembuat dokumen negara di Pasar Pramuka ini untuk menjelaskan dari mana mereka mendapatkan sumber belangko. Kita mencari sendiri pada akhirnya sampai kemudian ada informasi bahwa ada sebuah gudang di Jakarta Timur yang memang informasinya dari gudang tersebut banyak memasok belangko iktp. Gudang berarti di situ ada pencetak ya? Tidak langsung pencetaknya, tapi kan memang kita kan bisa
layaknya gudang kan sebenarnya bisa saja gudangnya ada dimanapun tapi produsennya ada di tempat lain kan. Nah, yang di Jakarta Timur itu sepertinya hanya sebagai gudang saja. Awalnya kita menduga kebocoran belangko itu dari gudang yang ada di situ. Apakah ini gudang milik produsen yang punya kontrak dengan Kemendagri untuk membuat KTP atau tidak? Betul. Itu yang kemudian sempat kami telusuri. Tapi memang itu bukan hanya satu-satunya sumber yang kita dapatkan untuk mendapatkan belangko ektp tersebut ya. Setelah kita menelusuri di Pasar Pramuka dan Pasar Pramuka Pojok, teman-teman tim liputan Kompas itu kemudian menemukan juga ternyata peredaran belangko itu tidak hanya di pasar real ya, tapi juga ternyata di pasar toko. dalam jaringan tadi yang kemudian Betul, secara kita online. dapatkan salah satu penjual di Tokopedia menjual belangko ektp itu. Dan memang Sudah dapat informasi nggak dia dapat dari mana juga itu? karena kita berhubungannya lewat lewat Tokopedia dan hanya hanya transaksi yang sifatnya online, kita nggak bisa melacak langsung. Sempat kita tahu bahwa pengiriman itu dari Bandar Lampung. Menariknya adalah Yang belakangan yang mengaku bahwa itu kami nggak tahu apakah ini yang kemudian sempat ditangkap oleh polisi dan kemudian diungkap oleh Kemendagri ataupun oleh Menteri Dalam Negeri bahwa ada salah satu kerabat dari mantan pejabat di Dukcapil sehingga dia punya akses ya. sehingga dia punya akses. Kita nggak tahu lebih lanjut ya. Yang pasti kita mendapatkan itu dari Tokopedia, kemudian kita telusuri ternyata berasal dari Lampung. Berarti setidaknya investigasi dari Harian Kompas sudah sampai ke dua hal yang meskipun bisa disebut sebagai hipotesa, masih jawaban sementara. Bisa jadi ada pencetak di Indonesia yang kemudian mencetak yang identik dengan chip yang identik dengan milik pemerintah, atau memang betul ini berasal dari pemerintah kemudian ada pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang membocorkan itu. Yang pasti memang dari Indonesia, ya, dari tempat manapun. Tapi memang apakah ini yang berasal dari kota mana yang kita nggak tahu. Kan kita taunya bahwa barang ini kan peredarannya tentu tertutup karena memang hanya Kemendagri, user akhirnya kan Kemendagri kan. Kemendagri punya kerjasama pengadaan belangko ektp dengan 3 perusahaan. Ya. Nah, 3 perusahaan ini tentu saja harus memasoknya tuh hanya ke Kemendagri. Artinya kalaupun ada, sebenarnya informasi dari Kemendagri juga cukup membantu karena memang ketika kita menguji belangko ektp yang ternyata chipnya sama dengan chip ektp asli, ada informasi bahwa setiap belangko itu punya semacam nomor seri yang bisa dilacak dari produsen manakah belangko itu berasal. Seharusnya Seharusnya ya. bisa. Artinya kalau misalkan Kemendagri mendapatkan bahwa ada penjual Yang belangko sudah ektp mengikat kontrak dengan yang pemerintah dan melakukan di luar di tiga luar perusahaan 3 itu. perusahaan itu ada peredaran belangko di luar itu, kita bisa melacaknya dari mana itu kebocorannya itu berasal dari produsen yang mana. Ada beberapa pertanyaan Anda yang hanya bisa dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri, utamanya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kementerian Dalam